Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hye-jin, mulai menunjukkan sikap yang berbeda usai melakoni laga terkini Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan pertama putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025, menjadi mimpi buruk yang masih berlanjut bagi tim Red Spark. Bagaimana tidak, tim yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia Megawati Hanestri Pertiwi tersebut bak jatuh tertimpa tangga saat menghadapi GS Caltex Seoul KIXX. Datang sebagai tamu di Seoul Jangchung Gymnasium, Red Spark harus menelan kekalahan dari GS Caltex dengan skor 1-3, 25-22, 21-25, 21-25, 19-25. Ini menjadi kekalahan pertama yang didapatkan Red Spark dari tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea dalam 9 edisi beruntun itu pada musim ini. Di 5 pertemuan sebelumnya, Red Spark selalu tampil dominan dan menunjukkan hegemoninya atas GS Caltex dengan merebut kemenangan. Tak bisa dipungkiri bahwa hasil minor yang diraih oleh tim berjuluk Red Force itu tak lepas dari lubang yang ditinggalkan oleh salah satu andalannya, Vanja Bukili. Pevoli Serbia tersebut harus absen untuk pemulihan setidaknya hingga 1 bulan lamanya usai mengalami cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri. Cedera itu didapatkan Bukili ketika mengawal Red Spark dalam pertandingan melawan GS Caltex sebelumnya yang digelar pada akhir pekan kemarin. Hilangnya pemain berusia 25 tahun itu benar-benar membawa dampak bagi lini serang Red Spark di mana dia dan Megawati mendapatkan julukan meriam kembar. Keganasan serangan mulai tumpul lantaran Red Spark tak memiliki alternatif lain selain Megawati yang harus menggendong tim ini. Hal tersebut terlihat jelas dalam laga ini, di mana pemain asal Jember, Jawa Timur itu melejit sendirian sebagai pencetak poin terbanyak Red Spark. Sepanjang menghadapi GS Caltex, Megawati menorehkan 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,3%. Belum lepas trauma kehilangan Bukilik akibat cedera akhir pekan kemarin, Red Spark mengukir hari yang kelam di ibu kota setelah pemain inti lainnya juga harus menepi. Kali ini, giliran Park Eun-jin yang harus meninggalkan posnya sebagai middle blocker di laga berikutnya usai mengalami cedera pada set ketiga. Usai pertandingan, Ko Hye-jin sebagai juru latih Red Spark seperti terpukul karena kehilangan 2 pemain intinya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam sesi konferensi pers, pria berusia 44 tahun itu menyebut ada atmosfer ketakutan dalam timnya menyusul cedera beruntun dari Bukilik dan Park Eun-jin. Kendati demikian, Ko tidak ingin para pemain yang ada kehilangan semangat dalam meraih kemenangan pada 5 pertandingan terakhir di fase reguler. Tampaknya ada atmosfer ketakutan di dalam tim terkait cedera, kata Ko, dilansir bolasport.com dari laman naver.com. Bagaimanapun juga, saya akan menyatukan para pemain dan mencoba membangkitkan semangat dalam 5 pertandingan tersisa, imbuhnya. Ko juga menegaskan bahwa dirinya akan melindungi para pemain inti yang tersisa agar tidak menambah daftar cedera yang ada di masa-masa akhir ini. Nama-nama seperti Megawati yang sering menghiasi susunan pemain utama Red Spark kemungkinan akan seri dirotasi untuk laga berikutnya. Hal ini dilakukan agar Red Spark memiliki kekuatan yang bugar ketika kompetisi sudah memasuki babak playoff pada akhir bulan depan. Dalam kesempatan yang sama, cederanya Bukilik dan Park juga membuat Ko mulai bersikap realistis dengan tak terlalu ngoyo mengejar peringkat kedua. Sebelumnya, Ko memang sangat ingin Red Spark melangkah ke babak playoff sebagai deputi dari Incheon Hankook Life Pink Speeders untuk mengejar sebuah keuntungan. Dengan melaju sebagai peringkat kedua, Red Spark akan menjadi tuan rumah sebanyak 2 kali pada semifinal playoff yang memakai format best of 3. Untuk saat ini, lebih penting bagi para pemain starter untuk dapat bermain di playoff daripada memperebutkan posisi kedua, kata Ko.